Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Tika Citra dengan NIM 1900355, kelas Pendidikan Geografi 4A, Universitas Pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tata kelola lingkungan pertambangan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pertambangan, yaitu pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan dari pasca tambang. Selanjutnya ada arah pengelolaan lingkungan pertambangan yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pengelolaan dan pemantauan kualitas air, yang kedua pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati, yang ketiga pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, yang keempat pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan limbah B3. Selanjutnya ada peraturan dasar dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang isinya berbunyi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, dalam pemrosesan mineral dan atau batubara yang diperlukan untuk memurnikan sumber daya tersebut sebelum dipasarkan. Selanjutnya, ada pemrosesan batubara yang relatif lebih sederhana, yang umumnya hanya berupa pencucian dan atau peremukan yang menjadi ukuran tertentu. Namun, sedangkan untuk mineral, proses yang lebih kompleks dengan melibatkan unit pemrosesan, mesin, bahan kimia pendukung, proses pengolahan, energi yang besar, dan sebagainya. Selanjutnya, ada dampak terhadap lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan. Ada beberapa poin dari dampak ini, yaitu yang pertama penurunan kualitas habitat akibat pembukaan lahan dan perubahan bentang alam. Poin yang B, terganggunya flora dan fauna. Poin yang C, terjadinya erosi dan sedimentasi. Poin D, penurunan kualitas air seperti terjadinya kekeruhan air yang tinggi, air asam tambang, dan terlarutnya logam berat. Poin E, debu, getaran, dan kebisingan. Poin F, kontaminasi limbah B3. Selanjutnya, ada beberapa izin operasional yang wajib dimiliki oleh usaha pertambangan. Di sini dijelaskan adanya 8 dari izin operasional yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada izin pembuangan air limbah kegiatan pertambangan. Selanjutnya, izin pembuangan air limbah domestik jika kegiatan pertambangan didukung oleh adanya asrama atau mes atau camp beserta fasilitas pendukungnya, atau adanya dapur,
laundry, dan lain-lain. Selanjutnya, izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. Selanjutnya, adanya izin penimbunan tailing bagi perusahaan yang memproses biji dan memisahkan tailing. Selanjutnya, ada izin pengambilan air permukaan atau air tanah. Selanjutnya, ada izin pengoperasian insinerator jika usaha melakukan pengolahan limbah B3 sendiri. Selanjutnya, izin penimbunan sampah jika melakukan pengelolaan sampah domestiknya sendiri. Dan yang terakhir, ada izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH jika usaha dilakukan di hutan dengan status hutan produksi dan atau hutan lindung. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang, serta pasca operasi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Kepmen ESDM nomor 1211 K garis miring 008 garis miring M PE garis miring 1995 tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada usaha pertambangan umum, dan Kepmen ESDM nomor 1457 K garis miring 28 garis miring MEM garis miring 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, selanjutnya adanya pokok-pokok pengaturan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Yang pertama ada eksplorasi yang terbagi menjadi 3 bagian, yang itu ada efisiensi pembukaan lahan, penyiapan sarana atau fasilitas pengelolaan lingkungan sebelum pengeboran, pembuatan sumur atau parit uji, dan yang terakhir ada kajian geokimia dalam rangka studi kelayakan. Yang kedua adanya konstruksi yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada penyiapan sarana atau fasilitas pengelolaan lingkungan. Yang kedua, pengamanan, pengelolaan tanah zona perakaran. Dan yang terakhir ada sarana dan prasarana pertambangan yang dilengkapi fasilitas pengelolaan lingkungan atau drainase, kolam pengendap, oil trap. Yang terakhir ada penambangan. Di sini penambangan ada 8 bagian. Yang pertama ada penyiapan sarana atau fasilitas pengelolaan lingkungan. Selanjutnya pengamanan pengelolaan tanah zona perakaran. Selanjutnya jarak aman penambangan atau penimbunan terhadap fasilitas umum, pengutamaan backfilling. Selanjutnya pengelolaan air larian permukaan, air tambang, integrasi pencegahan, dan penanggulangan AAT dalam penambangan. Selanjutnya tambang bawah tanah, itu ada kajian, identifikasi, dan pemantauan subsidence. Selanjutnya tambang semprot, kapal keruk darat. Itu adanya air kerja sirkulasi yang tertutup. Selanjutnya adanya kapal keruk laut.
adanya pencegahan dan penanggulangan tumpahan hidrokarbon dan bahan kimia. Yang terakhir, ada tambang ekstraksi cair, yaitu adanya daur ulang air kerja pemantauan. Dan selanjutnya adanya pengangkutan. Pengangkutan ini pengendalian debu, pencegahan kebocoran, pencegahan dan penanggulangan tumpahan hidrokarbon dan bahan kimia. Dan yang terakhir adanya pengolahan atau pemurnian. Ada 3 bagian, yaitu ada air kerja sirkulasi tertutup atau air keluaran yang memenuhi baku mutu. Selanjutnya, larangan menggunakan merkuri. Selanjutnya yang terakhir adanya sirkulasi air kerja tertutup dan fasilitas minimum untuk pelindian timbunan biji. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.